Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan saya. Baru saja tadi ada yang japri ke saya, seorang ustadz di pondok pesantren, bertanya, bagaimana Pak Sofyan kalau tugas-tugas di pondok pesantren yang dibebankan kepada santri itu senantiasa ustadz itu memberikan ancaman ketika dia tidak selesai. Misalnya masalah menghafalkan Al-Quran. Ketika dia tidak mencapai target di bulan itu, maka ketika santri punya hak untuk hari Jumat keluar, jadi biasanya pondok pesantren itu sebulan sekali dari Jumat mereka boleh refreshing keluar dari pondok ya, misalnya Jumat kedua tiap bulannya. Tapi ketika dia tidak mencapai target hafalan maka dilarang keluar, sehingga santri merasa tertekan dan terkesan seperti dikejar-kejar kesalahan terus. Itu gimana Pak Sofian nanti ketika mereka sudah lulus dan terjun di masyarakat, dampaknya seperti apa? Saya jawab ya rekan-rekan sekalian, dampaknya adalah santri itu menjadi orang yang kurang dewasa. Dia berarti beribadah atau berbuat baik atau menjalankan Islam itu hanya karena menggugurkan kewajiban, karena ditekan oleh ustadz. Dia tidak punya kesadaran untuk mandiri mempraktekkan ilmu-ilmu di pondok pesantren ketika sudah lulus nanti, padahal tugas mereka adalah untuk mendakwahkan ilmu dan kompetensi di pondok pesantren tersebut untuk diberikan kepada masyarakat. Saya pernah meminta sebuah pondok pesantren, jadi di mereka itu ketika ingin santri itu tertib sholat berjamaah subuh misalnya ya, katakan subuh itu setengah 5 misalnya, maka jam 4 pagi itu sudah berbunyi bel ya, tet, mereka pada mulai bangun persiapan, kurang 15 menit berarti jam 4 seperempat bel bunyi lagi ya, mereka semakin bergegas, kurang 5 menit bel bunyi lagi, dan biasanya semua santri sebagian besar bahkan seluruhnya sudah berada di masjid untuk siap mendengarkan adzan dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah itu berlangsung selama 3 tahun bahkan 4 tahun. Kalau ada santri dari tingkat SMP yang dia bukan di pondok, maka dia harus matrikulasi atau takhusus selama 1 tahun, sehingga di situ dia harus menempuh 4 tahun. Sedangkan santri yang dari pondok pesantren tingkat SMP-nya, maka masuk di pondok tersebut tingkat SMA-nya hanya 3 tahun. Bagaimana dampaknya ketika selama 3 tahun atau bahkan 4 tahun setiap sebelum subuh mereka dibangun bel terus ya, sebelum dikumandangkan adzan? Ternyata alumni dari pondok pesantren tersebut pernah saya jumpai ya, dan sebagian besar seperti itu. Saya berkunjung di rumah seorang teman yang dia punya usaha percetakan, dan di tempat usahanya itu ditunggui oleh santri ya, santri tugasan ya, dari santri di sebuah pondok pesantren biasanya dia harus mengabdi setahun, setelah lulus dia bertugas di tempat tersebut ya. Selain dia berdakwah di masyarakat, dia tidur di rumah teman tersebut yang dia punya percetakan. Nah, saya kebetulan menginap di situ. Saya safar, saya bepergian. Ketika subuh adzan berkumandang, saya mau ke masjid, pintu dikunci ya dari luar, saya nggak tahu kuncinya. Kemudian saya membangunkan santri tadi yang bertugas di tempat tersebut. Saya juga kurang enak karena saya ini tamu. Akhirnya ya karena saya safar, saya bepergian, ya sudah saya sholat sendiri di kamar itu. Setengah 5 saya sholat, saya tunggu sampai setengah 6, setengah 7, jam 7 anak itu belum bangun ya. Setengah 8 teman saya datang, yaitu bosnya anak itu datang, dia tanya begini, Pak, anak-anak santri saya yang tugas ini sudah bangun? Belum Mas. Akhirnya dibangunkan. Nah itu saya jadi miris. Kenapa? Karena dia lulusan SMA ya, di pondok pesantren yang di situ digembleng untuk beribadah, tetapi untuk bangun subuh saja ternyata tidak mampu, tidak menjadi karakter. Kenapa? Karena
anak-anak di pondok itu ketika sholat yang ditakuti bukan eh, adzan atau panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sholat ya. Kita tidak santri tersebut tidak menjadikan adzan itu sebagai panggilan sholat, yang itu adalah untuk beribadah kepada Allah, tapi dia takutnya pada bel tadi itu. Maka ketika dia sudah lulus dari pondok pesantren, ada adzan, tidak ada bel, tidak mendengar bel, ya dia nggak datang ke masjidnya juga, ya berlambat-lambat ya, tidak segera menuju ke masjid ya, tidak segera mengambil wudhu dan berangkat ke masjid, tapi mereka ya santai saja. Kenapa? Karena otak bawah sadar santri ini adalah bel itu yang membuat dia segera bergegas ke masjid ya. Nah, demikian rekan-rekan semua, jadi pelajaran bagi kita semua. Ternyata ya namanya manusia itu karakter itu terbentuk ketika otak bawah sadarnya kita cetak seperti apa. Ketika otak bawah sadar dia kita cetak dengan bel untuk bergegas ke masjid dalam rangka sholat berjamaah, maka ketika sudah lulus dari pondok, ada adzan tidak bel, dia ya malas untuk berangkat ke masjid. Demikian Ustadz yang antum tadi tanya tentang ini. Silahkan kalau pondok antum masih menggunakan metode seperti itu, tolong diubah ya, diubah dengan cara bagaimana kita yang pertama membuat santri menjadi nyaman, kemudian setelah itu nyaman dia diberi ilmu, dipahamkan bagaimana pentingnya tahfidzul Quran, pentingnya sholat berjamaah dan seterusnya. Dan yang ketiga, ustadznya harus memberi contoh ya untuk melakukan itu sebagai garda depan. Artinya kalau ustadz meminta santri sudah di masjid setengah jam sebelum subuh, sebelum adzan subuh, harusnya ustadznya ya datang ya 45 menit atau 40 menit sebelum adzan subuh ya. Banyak di pondok-pondok pesantren yang ketika santri sudah bangun, kadang-kadang maaf ya ustadznya belum bangun. Nah, itu fenomena yang sering saya temukan di pondok-pondok pesantren. Nah, ini juga jadi pembelajaran bagi kita bersama. Mari silahkan kita bersama-sama membangun Islam ini dengan cara atau manajemen yang benar. Demikian sedikit inspirasi saya dari rumah saya di Taman Rejo, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.